Uh, Assalamualaikum Pak Safri. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safri, ini Yulis ada kegiatan kajian lapangan yang akan mewawancarai Bapak seputar TPACK di jurusan PGSD. Tapi ada beberapa permasalahan juga yang akan Yulis tanya ke Bapak. Oke, Bapak bisa kenalkan diri Bapak dulu, Pak, karena ini direkam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Yulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safri Ahmad. Sekarang mengabdi di jurusan PGSD FIP UNP Padang. Latar belakang pendidikan saya memang ini agak unik juga. S1 pertama istilahnya S1 ke 1 jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan. Dulu namanya IKIP Padang. Sekarang sudah berubah menjadi UNP, Universitas Negeri Padang. S1 kedua, ini lari ke matematik, pendidikan matematika, sekolah dasar. Dulu namanya masih IKIP Malang, tapi sekarang sudah berubah UM Malang, Universitas Negeri Malang. Nah, itu background saya, Julis. S3 Bapak sekarang lagi wisuda ya, Pak? Sekarang sudah selepas FIFA sudah ujian tertutup, sudah dinyatakan lulus dengan perbaikan atau pembetulan bahasa Malaysianya. Tinggal merevisi, masih ada yang akan direvisi pada masing-masing chapternya, 6 chapter. Gitu, Lis. Baik. Baik Bapak, Yulus kan Bapak udah tahu sekali dengan TPACK, kemudian Bapak juga tim PPG ya Pak ya dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar untuk untuk PPG-nya UNP gitu ya Pak ya. Jadi TPACK ini memang sedang booming untuk apapun gitu ya Pak ya. Di PPG juga itu yang dinilai ya Pak. Ya, betul. Ya. Oke, terkenal Pak, dengan TPACK ya. TPACK ya Pak ya. Oke, Pak, ini ada beberapa nih. Pertama Pak, Yunus tanya gini Pak, apakah silabus atau RPS yang kita desain itu sudah memanfaatkan teknologi Pak? Oh iya, begini. Misalnya apa gitu mata pelajaran? Silakan Pak. Ya, selama ini kita kan sudah memasukkan di dalamnya unsur TPACK ini, misalnya menggunakan teknologi dalam pembelajaran, apalagi kalau sudah mengarah ke mata kuliah keahlian, ya itu betul-betul kita masukkan di dalam, misalnya ada program-program yang harus menampilkan IT-nya kan? Iya betul Pak. Penampilan penggunaan IT dalam media, misalnya media bilangan atau geometri yang bangun ruang, bagaimana kelihatan jaring-jaring itu bisa mengelopak dia kelihatan dalam sajian animasinya kan, itu yang sudah termasuk TPACK dalam silabus yang kita rancang. Oh baik Pak. Kalau di PPG gimana Pak TPACK-nya Pak? Nah, kalau di PPG memang itu betul yang menjadi prioritas sekarang, mulai dari RPP saja sudah harus dirancang menggunakan penggabungan teknologi ini ke dalam pembelajaran. Jadi bukannya mengandalkan berbasis pensil dan kertas saja, bahkan LKPD-nya juga berbasis TPACK itu, masuk unsur teknologi dalam LKPD-nya. Medianya pun harus berbasis TPACK. TPACK ya. Ya, itu tuh yang dikembangkan di PPG. Semuanya itu bukan PGSD ya. Dan itu yang dikembangkan. Ya Pak, berdasarkan pengamatan Bapak, itu kira-kira mahasiswa PPG-nya itu bisa melaksanakan atau bisa seperti tadi membuat media, itu bisa membuatnya atau gimana Pak? Atau mereka memang ada kesulitan atau bagaimana Pak? Oke. Jadi terima kasih Lis, saya termasuk yang membina atau apa istilahnya ikut membina modul ya, pembelajaran yang berbasis IT itu. Tampaknya memang mereka masih terbatas pada PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kadang-kadang belum ada animasi. Cuma satu-satu orang ada yang sudah pakai animasi, dan memang masih belum maksimal, kan banyak program-program yang bisa dikembangkan. Masih terbatas pada PowerPoint. Nah, PowerPoint itu juga sangat sederhana, belum berkembang secara maksimal. Tapi di PPG diupayakan dengan berbagai model tampilan selain dari PowerPoint, juga
menggunakan YouTube, kan? Pembelajaran medianya menggunakan YouTube. Tapi belum banyak yang bisa merancang itu. Nah, itu yang dikembangkan di PPG sekarang. Ya. Baik, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Bapak, kalau di jurusan PGSD untuk pembelajaran matematikanya atau pengampu mata kuliah matematika itu, kira-kira Bapak masih ada kesulitan juga, Pak, bagi kita sebagai dosen, Pak, untuk memanfaatkan sarana dan prasarana, atau bagaimana, Pak, yang terjadi, Pak, kita sebagai dosennya gitu, Pak? Ya, memang kendala kalau di saat sekarang belum maksimal juga kita menggunakan IT ini, tapi kita sudah mengarah ke sana ya. Ya, Mulai Pak. dari pemanfaatan Zoom, Google Meet, segala macam, dengan teknologi menggunakan PowerPoint, E-learning juga ya, Pak, ya? YouTube, E-learning ya, Pak, ya? menggunakan e-learning, itu Ya. kan sudah kita gunakan itu. Di e-learning itulah kita bisa memanfaatkan Zoom atau sajian-sajian yang menggunakan PowerPoint. Nah, itu sudah kita gunakan di dalam pembelajaran matematika di PGSD kita ini. Nah, itu kira-kira. Oke. Bapak, kira-kira apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan perkuliahan menggunakan e-learning ini, Pak? Kelebihan dan kekurangannya, Pak? Nah, oke. Kelebihan memang kita kapan saja, ya kan tidak terbatas. Misalnya jam kuliah itu pagi, jam 7. Tapi karena terkendala ada kegiatan lain atau kesulitan teknis, kita bisa menggesernya sore, bahkan Zoom kita bisa menggeserkan malam hari. Nah, itu kan sisi kelebihan. Nah, kelemahan saya melihat kadang-kadang kita belum maksimal memeriksa misalnya tugas yang di-upload. Ya. Ya, kita kadang terkendala itu belum semuanya kita berikan skor, apalagi seksinya banyak pula kan. Nah, itu saya lihat kelemahannya. Ya. Itu sementara, Liz. Iya, Bapak begini Pak, misalnya kalau untuk semester ke depannya, menurut Bapak, karena mahasiswa itu juga istilahnya kan pembelajaran andragogi ya Pak ya, pembelajaran maksudnya itu andragogi itu orang yang orang anak-anak yang orang yang sudah dewasa begitu ya Pak ya. Menurut Bapak, mana yang bagusnya perkuliahan itu full online learning, artinya tuh memang untuk satu semester tuh di full online learning kan, atau blended learning, maksudnya ada sebahagian tatap muka langsung dengan siswa dan setengahnya lagi menggunakan online. Nah, menurut Bapak antara yang full online dengan blended learning tuh mana yang paling pas untuk pembelajaran matematika mahasiswa PGSD, Pak? Ya, mungkin begini. Ada mata-mata kuliah khusus yang perlu tatap muka. Ya, yang perlu apa istilahnya berdialog dengan mahasiswa. Tapi ada mata kuliah yang teori itu kan bisa mengakses mereka itu dari berbagai sumber, melalui YouTube, melalui sumber-sumber lain. Ya, jadi memang dilihat juga karakteristiknya mata kuliahnya. Misalnya bidang keahlian, ya ada yang perlu penjelasan, misalnya program-program IT kan. Iya Pak. Seperti ya mata kuliah keahlian 1 lah itu yang mengarah ke media. Jadi kalau sifatnya banyak teori-teori, misalnya dasar-dasar matematika SD apa ya di semester 1 kan tentang penalaran, logika, persamaan linear segala macam, persamaan kuadrat, apalagi relasi fungsi, itu dirasa bisa 50-50. Ya, 50-50 artinya 50% untuk tatap muka dan 50% online. Mungkin itu barangkali pendapat saya, Riz. Dan ini sejalan juga dengan ide rektor kita, separuh tatap muka, separuh online. Karena sesuai prinsip andragogi, ya tidak perlu disuapkan. Sumber itu kan sangat banyak sekarang. Ya, Pak. Cuma dilihat juga karakteristik mata kuliahnya. Itu barangkali pendapat saya, Liz. Oke, satu pertanyaan terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak untuk sistem pembelajaran mahasiswa kita setelah pandemi ini Pak? Bagusnya seperti apa ke depannya gitu Pak? Harapannya Pak? Ya, kalau semester depan mungkin harapan kita tentu ada tatap mukanya. Sebab saya merasakan ya kalau tidak ada tatap muka, ada suatu mata kuliah atau ya umumnya lah itu perlu penjelasan lebih dialog, mendalam ya Pak ya. Kita mendengarkan mereka berargumentasi
kita senang juga bagaimana mereka berinteraksi ya sesama mereka, berdialog. Sebab dialogis ini memang dikembangkan di era informasi ini kan, teknologi informasi IT. Itu barangkali. Jadi kalaupun ide 50-50 saya setuju juga. Separuh tetap muka, separuh online. Iya Pak. Ya, karena mereka sudah dewasa. Berbeda dengan SD, ya. SMP, SMA itu memang dominan tetap muka itu. Tetap muka ya Pak ya. Itu sentralis ya. Oke. Terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Iya Pak. Terima kasih Pak. Langsung Julius ini kan aja ya Pak ya, karena ya langsung Julius matikan aja ya Pak. Iya ya. Oke. Makasih banyak Pak atas waktunya. Oke. Ya.